Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri. Saya Nida Fitri Aifat Azhara dari Prodi Manajemen tahun 2025. Di sini, saya dan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang integrasi sistem etika dan inovasi dalam bisnis serta pendidikan. Dan bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Dika Pratama dan Jihan Amarullah. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita masuk dalam materinya. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat di era digital. Informasi bisnis dan pendidikan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi. Integrasi sistem menjadi kunci dalam pengelolaan data dan operasional. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengirim, dan menerima informasi dalam bentuk digital. Etika dan profesionalisme teknologi informasi. Pengertian etika TI. Prinsip moral dan penggunaan teknologi informasi agar tidak merugikan orang lain. Contohnya, perlindungan data pribadi, menghindari penyalahgunaan informasi, menghormati hak cipta. Profesionalisme TI memiliki kompetensi, bertanggung jawab, menjaga integritas. Lalu tantangannya yaitu cybercrime, kebocoran data, dan penyalahgunaan AI. Sistem fungsional. Pengertiannya, sistem fungsional adalah sistem informasi yang mendukung fungsi tertentu dalam organisasi. Contohnya DBMS atau Database Management System, sistem operasi, ERP atau Enterprise Resource Planning. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan. Kemudian yaitu sistem perusahaan dan antar organisasi. Nah, sistem perusahaan ini yang mengintegrasikan seluruh bagian dalam perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, dan produksi. Nah, adapun contohnya yaitu SAP atau ERP dan kemudian Oracle atau ERP. Nah, sistem organisasi ini yaitu yang menghubungkan dua atau lebih perusahaan. Contohnya EDI yaitu Electronic Data Interchange dan Blockchain. Nah, manfaat dari sistem ini yaitu mempercepat transaksi dan meningkatkan transparansi. Dan selanjutnya yaitu sistem akuntansi dan keuangan. Nah, sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan. Nah, contohnya yaitu QuickBooks, SAP. Nah, manfaatnya yaitu agar lebih akurat, cepat, dan mengurangi kecurangan dalam sistem keuangan akuntansi ini. Sistem penjualan dan pemasaran. Sistem yang membantu perusahaan mengelola pelanggan dan meningkatkan penjualan. Contohnya yaitu Salesforce atau disingkat CRM, Shopify, Amazon. Nah, di Indonesia yaitu mungkin Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nah, keunggulan dari sistem ini yaitu satu, personalisasi pelanggan, peningkatan penjualan, dan juga strategi omnichannel, manajemen produksi dan operasi. Sistem teknologi Indonesia yang digunakan untuk mengolah proses produksi dan operasional perusahaan. Nah, contohnya ada MRP, ada MES, LOT,
Nah, manfaatnya yaitu untuk mengefisiensi produksi, kemudian pengurangan limbah, dan monitoring fail time. Integrasi sistem dalam bisnis. Nah, proses ini menghubungkan berbagai sistem agar dapat bekerja secara terpadu. Nah, adapun manfaatnya yaitu yang pertama, data menjadi lebih real time, terus mengurangi duplikasi data dan pengambilan keputusan lebih cepat. Contohnya yaitu ada ERP, CRM, dan e-commerce. Selanjutnya, integrasi sistem dalam pendidikan. Penggunaan sistem ini untuk mengelola pembelajaran dan administrasi pendidikan. Sebagai contoh yaitu Google Classroom dan Moodle. Nah, manfaat dari sistem ini untuk menjadikan pembelajaran lebih fleksibel, akses materi dapat secara online, dan juga transparansi nilai. Selanjutnya, peran etika dalam integrasi sistem. Pentingnya menjaga privasi data, mencegah penyalahgunaan sistem, menjamin keamanan informasi. Resiko kebocoran data, manipulasi informasi, pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, informasi teknologi. Teknologi yang berkembang. Yang pertama, artificial intelligence atau AI. Yang kedua, big data. Yang ketiga, cloud computing. Yang keempat, law. Manfaatnya, yang pertama, analisasi pasar. Yang kedua, otomatisasi. Yang ketiga, pembelajaran adaptif. Selanjutnya, tantangan dan peluang. Tantangan yang pertama, serangan siber. Yang kedua, biaya investasi tinggi. Yang ketiga, kurangnya literasi digital. Kalau peluangnya, yang pertama, efisiensi tinggi. Yang kedua, transformasi digital. Yang ketiga, daya saing meningkat. Selanjutnya, studi kasus education. Pengertian education, sistem pembelajaran berbasis teknologi digital. Contoh plafon, Coursera, edX, Zoom, keunggulan, akses global, fleksibel, biaya lebih rendah. Tantangannya, kesenjangan digital, keamanan data. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, teknologi informasi meningkatkan efisiensi bisnis dan pendidikan. Yang kedua, integrasi sistem membuat organisasi lebih efektif. Yang ketiga, etika dan keamanan data sangat penting. Yang keempat, inovasi teknologi pendukung transformasi digital. Yang kelima, tantangan harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Mungkin sekian presentasi saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Sampai jumpa.